Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ati man yuti'illah wa rasulahu faqad rasada wa man ya'sima faqad gawa wa nas'alullah rabbana an yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yattabi'u sahabahu fa innama nahnu bi Maaf ini jamaah salat subuh Masjid Abu Salam Rahimani wa rahmatullah. Puji syukur maha senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkannya urusan-urusan kita, dan Allah mampukan diri kita menerima hidayah iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu di pagi hari ini mengawali kehidupan baru kita, yakni dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita mengawali kehidupan kita yang baru ini tercatat insya Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal yang bisa mengantarkan ampunan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang bisa mengantarkan kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam Allah senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh berusaha istiqomah di dalam kita mengikuti kesalahannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama di dalam menuntut ilmu, di dalam tolak ini itu ada tipe-tipe orang di dalam menuntut ilmu. Nah, setidaknya ada 4 hal orang di dalam menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kun aliman, jadilah orang yang alim di dalam hal ilmu. Jadilah orang yang alim. Kemudian al-ta'aliman, atau orang yang senang menuntut ilmu atau penuntut ilmu. Al-mustami'an, atau orang yang mendengarkan kajian. Al-muhibban, atau orang yang senang dengan ilmu. Kalau ada orang yang pandai, kalau ada yang apa saja pandai itu kita senang. Walaupun khalisan, tapi jangan jadi orang yang kelima, yakni mafahim, orang yang merusak. Nah, setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi orang yang aliman, maka kita jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menuntut ilmu, maka jadilah kita orang yang mau mendengarkan ilmu, mau mendengarkan kajian. Atau kalau tidak, maka cukuplah kita senang kalau ada orang yang berilmu. Nah, cukuplah kita senang. Itu di dalam hal menuntut ilmu. Ada tipe-tipe orang yang kategorinya pada hal tersebut. Setidaknya kita paling tidak menjadi golongan yang tepat, orang yang senang dengan orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan
di pagi hari ini, yakni pentingnya ukhuwah Islamnya di dalam keimanan kita, dalam akidah kita. Penting gak sih ukhuwah Islamnya itu dalam akidah kita, dalam keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara itu jika ada perselisihan. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberuntungan ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan kita yang kita tunaikan dalam kehidupan ini, sebanyak apapun, sebesar apapun amal kebaikan itu, jika tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa menjadikannya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus berbuat baik, bertakwa kepada Allah la'allakum turhamun, agar kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah di dalam sebuah hadisnya menyampaikan terkait dengan pentingnya ukhuwah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, belum dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga sampai dia mencintai saudaranya yang seiman, saudaranya yang seagama, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sepertinya gampang, tetapi hal ini tidak mudah bagi kita. Bagaimana kita mencintai saudara kita seiman, seagama, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat didekatkan dan sangat berkaitan dengan keimanan. Kita tidak dikatakan beriman jika belum mencapai tataran ini, belum mencapai sebagai seorang yang saling mencintai sesama saudara kita seiman, seagama. Tidak dikatakan beriman. Bisa jadi sekarang kita menyatakan keimanan, tetapi kita tidak sampai pada tataran ini, bisa jadi iman kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya ukhuwah, pentingnya mencintai sesama muslim, menjadikan saudara yang diikat dengan akidah, saudara yang diikat dengan agama, dengan keyakinan. Saudara yang diikat dengan akidah, dengan keimanan, dengan agama, ini tidak terbatas oleh ruang lingkup dan waktu, tidak ada batasan. Maka saudara muslim kita yang ada di negara lain, nah, batasan negara itu tidak membatasi persaudaraan kita seiman, seagama, tidak dibatasi dengan ras, tidak dibatasi dengan suku. Nah, persaudaraan jika dengan akidah tidak dibatasi dengan itu, bahkan tidak dibatasi dengan waktu. Tidak dibatasi dengan waktu sampai berakhirnya dunia kita, tetapi sampai nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di yaumul qiyamah. Di hadisnya tadi dalam Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian hatta tu'minu, sampai kalian beriman.
tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Syaratnya agar kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus menjadi orang yang beriman. Kemudian baru masuk itu hatta tahabbu. Tidak dikatakan kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Jadi penting sekali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saling mencintai, persaudaraan atau saudara yang dekat dengan akidah, yang dekat dengan iman, yang dekat dengan agama. Itu sangat penting sekali. Dan iman kita bisa gugur, bisa tidak sempurna, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita belum bisa saling mencintai bersama saudara kita yang dekat dengan keimanan, dengan akhirat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini jemaah, bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di belahan lain, yang ada di tempat yang lain, yang ada di negara lain, banyak yang mengalami kesulitan. Yang dekat dari sini, dekat dari Indonesia, misalnya di Myanmar, rohingya, bagaimana saudara-saudara kita sangat teraniaya di sana. Kemudian saudara-saudara kita yang beberapa pekan ini atau 1 bulan ini ada konflik yakni di Palestina. Saudara-saudara kita di sana sangat menderita. Saudara-saudara kita sangat dalam keadaan kesulitan. Nah, kita harus peduli keimanan yang ada di dalam diri kita. Harus terbuka bahwasanya di dalam diri kita itu ada ikatan persaudaraan, ada ikatan saudara yang dekat dengan agama, dengan akidah. Kenapa kita harus peduli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Panjenengan semuanya, kita semuanya tadi hadir di sini, kemudian menunaikan sholat subuh berjamaah. Kenapa setiap kita sholat waktu, sholat 5 waktu, kita menunaikan sholat 5 waktu? Kenapa kita menunaikan sholat? Karena kita mengimani, karena kita mempercayai apa yang telah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW saat Rasulullah SAW di Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam peristiwa itu Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk syariat menunaikan sholat 5 waktu, yang mana hal itu wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim, di mana ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Rasulullah Muhammad SAW dimiraskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa itulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu untuk umatnya. Jadi kita menunaikan ibadah sholat karena kita meyakini bahwasanya peristiwa yang dialami Rasulullah SAW adalah benar, dan di bumi ini tempat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, menjadi tempat yang bersejarah dalam peristiwa itu, di mana Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat untuk dimi'rajkan Rasulullah Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu adalah sebuah tempat yang menjadi bagian daripada syariat kita, yang menjadi bagian daripada keimanan kita. Oleh karena kita harus peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sekarang dalam keadaan sulit. Dan alhamdulillah kemarin kloter pertama bantuan dari pemerintah Indonesia yang dilepas oleh Bapak Presiden, di mana bantuan yang dikirimkan itu terhimpun atau gabungan dari bantuan dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga masyarakat. Nah, alhamdulillah pemerintah kita sampai saat ini masih berkomitmen, yakni mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, yang itu merupakan konstitusi dari negara kita. Jadi negara kita, bangsa kita, rakyat kita
Indonesia ini mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dari pendahulu kita pendiri negara ini dari awal sampai sekarang masih memberikan dukungan dan terus memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita Palestina agar menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat. Alhamdulillah. Dan zaman Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari pemerintah dan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini jangan berhenti. Dan pemerintah menyatakan kita akan berhenti terus sampai kebutuhan yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih membutuhkan. Dan mengirim pun juga demikian hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala dikatakan saat kita lalu membaca. Kemudian di dalam membaca itu ada hal yang mungkin kita tidak pas, sehingga kita menjadikan diri kita ada kepercayaan. Maka dalam Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepercayaan itu menghalangi kepedulian kita untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena ini berkaitan sekali dengan iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sana, maka iman kita nanti bisa dipertanyakan, bisa jadi iman kita tidak sempurna, bisa jadi iman kita ditolak oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tidak bisa menyisihkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka setidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim, terlebih saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Man ahli muslimin ya ta'udhu ala akhi bidawil ilhamah dan aku walaupun Man ahli muslimin ya ta'udhu ala akhi bidawil." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain dengan tanpa sepengetahuan saudara-saudara sesama muslim yang didoakan itu illa Allah walaupun muslim, kecuali para malaikat itu akan menyatakan kepada saudara yang mendoakan saudara itu walaupun muslim, dan untukmu pun juga demikian. Artinya malaikat juga akan mendoakan sebagaimana halnya kita mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Para malaikat akan mendoakan kebaikan doa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang lain. Akan sempatkanlah di mana kita ada kesempatan saat kita di sholat, ada kesempatan, maka doakanlah saudara-saudara kita sesama muslim yang terpilih di Palestina. Nah, di masjid ini mungkin bisa nanti diadakan ulun nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini pada sholat subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bermanfaat untuk diri saya dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Marilah hari ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seagama, agar senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa saudara-saudara kita yang dalam kesulitan seperti halnya di Myanmar, di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah kuatkan imannya, Allah berikan ketenteraman di dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna la tu'rika wa asuhrika wa husni ibadatik. Allahumma qul lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم إنا لنا في شكرة الموت والنجاة من النار وعفو المحزن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات خير الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت إيمانهم وأعز السكينة على قلوبهم ورحم صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دامر اليهود والإسرائيل اللهم دامر اليهود والإسرائيل اللهم دامر اليهود والإسرائيل وشتت شملهم وفارق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian artinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.